Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmatnya lah kita mampu berkumpul, bertemu di pertemuan pada kali ini. Dan tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap insan yang mencintai insan yang lain itu pasti mereka akan menyebut-nyebut namanya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tema yang akan kita bahas pada kali ini merupakan tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang mukmin, dalam kehidupan seorang orang beriman. Temanya yaitu adalah jika seseorang baik sholatnya, maka perilakunya pun akan baik. Yang pertama, kita harus membahas fokus kajian kita yaitu apa korelasi, apa kesinambungan antara baik sholat seseorang dengan baik perilaku seseorang. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Dalam penggalan ayatnya, Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang, mampu mencegah diri, mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dimana kita pada saat ini mengetahui bahwa ada orang yang sholat, namun kata-katanya masih kasar, namun perbuatan-perbuatannya masih merupakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Mengapa? Padahal dalam ayat tersebut Allah jelas menyatakan bahwa ketika ada orang yang sholat itu merupakan cara atau merupakan bagian dari cara untuk menghindari hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar. Kita harus mengetahui dalam sholat itu ada yang namanya syarat-syarat diterimanya sholat. Yang pertama yaitu adalah keikhlasan, yaitu kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan dilihat oleh Allah, hanya mengharapkan ridha dari Allah. Lalu yang kedua yaitu ittiba, yang dimana kita harus mengikuti tata cara sholat, mengikuti sepenuhnya tata cara yang Rasulullah SAW contohkan. Apabila ada seseorang yang ketika sholat berlaku ria, berlaku sombong, berlaku ujub, terdapat masalah-masalah hati, maka akan berkurang pula pahala sholatnya dan akan berpengaruh pula kepada kehidupan atau pada perilaku yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana cara kita agar kita dapat mengharapkan sholat kita itu diterima? Yang pertama, kita harus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kita. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana caranya agar khusyuk, yaitu dengan memperbaiki wudhu, memperbaiki niat, membersihkan hati, lalu juga mengikuti dan mempelajari bagaimana tata cara wudhu dan bagaimana tata cara sholat, dan bagaimana tuntunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang diterima sholatnya. Karena ada sebagian manusia yang ketika mereka menjalankan sholat, mereka mendapati seluruh pahala dari sholatnya. Ada pula mereka yang mendapati setengah dari pahala sholatnya. Ada dari mereka yang ketika sholat mendapati hanya sepertiga dari sholatnya. Bahkan ada yang seperempat, ada yang seperlima, dan seterusnya. Hingga ada orang yang sholat namun tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan pahala sama sekali dalam sisi Allah. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dan apa faedah, benefit ketika seseorang melaksanakan sholat, lalu baik sholatnya, dan juga dia dapat memperbaiki perilakunya. Yang dimana dalam hadis itu disebutkan dalam hadis Arba'in, hadis nomor ke-38.
Dalam hadis disebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala fi hiya qalbu." Ini mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh perbuatan jasad. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh perbuatan jasad. Lalu Rasulullah menegaskan, maka ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung. Bagaimana cara kita agar kita dapat membersihkan hati kita? Yaitu dengan cara salat dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu kita mengharapkan dan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat salat. Kita menundukkan betul-betul setunduk-tunduk ya kepada Allah dan mengharapkan dan memikirkan bahwa itu merupakan salat yang terakhir bagi diri kita. Dalam penggalan hadis ini kita mengetahui bahwa ketika kita menjalankan salat dengan khusyuk dan kita sudah menjalankan rukun-rukunnya dan kita menjalankan syarat-syaratnya, lalu kita menjalankan dengan khusyuk dengan penuh hikmat, maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta. Beliau tidak akan pernah berdusta dan beliau itu memiliki sifat jujur. Maka dari itu, apabila kita masih melaksanakan salat, namun kita masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau sulit tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka perhatikanlah kekhusyuan dalam diri kita. Perhatikanlah kekhusyuan dalam salat kita. Perhatikanlah niat dan bersihkanlah hati yang ada dalam diri kita. Dengan cara bertaubat kepada Allah, dengan cara meluruskan niat, dengan cara mentaati Allah dengan sepenuhnya. Mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Teman-teman, ihwatu fillah, kita harus mengetahui bahwa setiap hadis dan setiap ayat itu tidak akan pernah salah. Ketika hadisnya itu sahih atau hasan, dan ketika ayat itu menjadi sebuah keyakinan yang tidak bisa kita pisahkan dari sebuah kebenaran. Maka dari itu marilah kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, menjadikan salat sebagai hal yang penting, dan kita memperhatikan kekhusyuan dalam salat kita dengan cara memahami bacaan-bacaan dalam salat, dan pada saat itu berdoalah kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin berikhtiar agar kita dapat memperbaiki akhlak kita, agar kita dapat memperbaiki perilaku-perilaku kita. Barakallahu fik wa fika barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.